Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Manuela, NIM 120400085 dari Program Studi Teknik Telekomunikasi kelas TPB 33. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mendemokan program untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah PKS 2. Saya membuat program bidang kimia dan bidang fisika sesuai panduan spesifikasi UAS PKS 2. Di sini, saya akan menjelaskan program bidang pertama terlebih dahulu. Program pertama berasal dari bidang studi kimia tentang materi kemolaran, kemolalan, dan fraksi mol. Tujuan program ini adalah menghitung kemolaran, kemolalan, maupun fraksi mol sesuai keinginan user. Rumus kemolaran adalah mol terlarut per volume. Rumus kemolalan adalah mol terlarut per massa. Rumus fraksi mol untuk fraksi mol terlarut adalah XT sama dengan mol terlarut per mol terlarut plus mol pelarut. Sedangkan rumus fraksi mol pelarut adalah XP sama dengan mol pelarut per mol pelarut plus mol terlarut. Variabel yang telah dideklarasi adalah variabel N. Pilih 1 dan pilih 2 dalam tipe data integer, array C besar M besar N, C besar M kecil n, V N, dan Mn, mol terlarut N, mol pelarut N, XTN, dan XPN dalam tipe data float, dan hitung dalam tipe data string. Semua variabel ini akan diperlukan dalam proses perhitungan. Pada saat program dimulai, user akan diminta menginputkan banyaknya percobaan, kemudian akan ditampilkan menu pilihan perhitungan. User juga diminta menginputkan nilai pilihan perhitungan. Pilihan perhitungan akan digunakan sebagai kondisi dalam percabangan if-else. Jika memenuhi kondisi atau true, maka perintah akan dieksekusi. Di dalam percabangan if-else terdapat perulangan dengan for dengan nilai awal i sama dengan 0, batas i kurang dari n, dan menaik atau i++. Dalam perulangan ini, user akan diminta menginputkan nilai dalam variabel yang dibutuhkan untuk proses perhitungan. Setelah diinputkan, maka hasil akan tercetak. Saat program akan berakhir, akan muncul pertanyaan apakah user ingin menghitung lagi. Jika jawaban sesuai yang diminta, maka program akan dimulai lagi. Hal ini disebabkan fungsi goto. Goto berfungsi untuk meloncat pada label yang telah ditulis di awal program guna memulai kembali program dari awal. Jika jawaban tidak sesuai dengan yang diminta, maka program akan selesai. Sekian penjelasan program bidang pertama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program bidang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, program kedua diambil dari bidang studi fisika dengan materi tentang kalor jenis. Rumus kalor jenis adalah C sama dengan Q per M kali T2 min T1. Program kedua diambil dari bidang studi fisika dengan materi tentang kalor jenis. Rumus kalor jenis adalah C sama dengan Q per M kali T2 min T1. Dengan C adalah kalor jenis, Q adalah banyaknya kalor yang dilepas atau diterima, M adalah massa benda yang menerima ataupun melepas kalor, dan T adalah suhu. Tujuan program yaitu menghitung nilai kalor jenis dengan variabel dalam rumus yang nilainya akan diinputkan oleh user. Dalam menulis source code, pertama, deklarasi variabel yang dibutuhkan dalam fungsi main. Deklarasi variabel n dalam tipe data integer, array qn, mn, t1n, dan t2n dalam tipe data float. Variabel suhu sama dengan 0 dan hasil sama dengan 0 dalam tipe data float. Dan variabel hitung dalam tipe data string. Setelah itu, saya memberi label ulang, titik 2, yang berfungsi untuk menandai suatu baris program, yaitu tempat di mana fungsi goto mendarat. Goto berfungsi untuk peloncatan statement. Di akhir program akan muncul pertanyaan, apakah user ingin mengulang lagi? Jika jawaban sesuai yang diminta, maka program akan dimulai kembali. Kondisi ini dibuat menggunakan fungsi goto. Pada awal program saat running, user akan diminta menginputkan banyaknya perhitungan yang akan disimpan dalam variabel n. Setelah itu, program akan beralih ke perulangan dengan menggunakan for. Variabel i dalam for memiliki nilai awal 0, memiliki batas i kurang dari n, dan bersifat maju atau i++.
Di dalam perulangan, user akan diminta menginputkan nilai untuk mengisi variabel array Q, I, M, I, T1I, dan T2I. Di sini indeks dalam array telah berganti dengan variabel I, karena telah masuk dalam perulangan. Setelah selesai menginputkan nilai, perbedaan suhu akan dihitung dengan rumus T2 min T1 dalam variabel suhu. Kemudian suhu akan dimasukkan dalam rumus dan dihitung dengan rumus massa jenis. Setelah selesai dan program telah menampilkan hasil di awal. Hal ini dilakukan menggunakan fungsi goto. Jika jawaban tidak memenuhi kondisi, program akan berakhir. Cukup segitu saja pendemoan untuk kedua program saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan jika teman-teman ada kritik, langsung tulis saja di komen. Oh ya, jangan lupa like juga ya. Makasih. Sampai jumpa lagi.